안녕하세요 여러분, 반가워요. 팡쌤입니다. 자, 여러분, kalau kemarin kita udah membahas tentang imida, imika, kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa yang satu level tingkat kesopanannya di bawahnya, yaitu tata bahasa iyeyo atau yeyo. Di mana tata bahasa ini sama jabatannya sebagai akhiran dalam kalimat. Nah, Yorobun, masih ingat kan dengan tata bahasa Imida dan Imika? Nah, tata bahasa Imida dan Imika itu kan hanya digabungkan dengan kata benda. Sama, Iyeyo ini juga digabungkan dengan kata benda. Cuman gaya bahasanya aja yang lebih santai, lebih casual gitu ya. Dan tingkat kesopanannya juga satu level di bawah dari yang bentukan honorific. Jadi kalau misalkan Imida dan Imika di sini, nah iyeyo itu ada di sini. Jadi di bawahnya gitu. Nah, tata bahasa ini tuh digunain buat apa sih, Sam? Tata bahasa ini digunakan untuk berbicara sehari-hari. Misalnya kalian bicara sama keluarga, teman, kenalan, atau misalnya kalian baru ketemu sama orang. Terus kalian mau menunjukkan kalian tuh ramah. Kalian memiliki catatan malam gitu ya, memiliki hati yang hangat gitu. Nah, kalian bisa menggunakan tata bahasa ini, iyeyo atau yeyo. Ca, Yorobun, cara menggunakan tata bahasa ini gampang banget. Prinsipnya cuma ada dua, yaitu satu, kata benda tanpa bacim akan digabungkan dengan yeyo. Prinsip yang kedua, kata benda dengan bacim akan digabungkan dengan iyeyo. Ada kata ca. Ca, saya kasih warna kuning. Dan yeyo sebagai tata bahasa aku kasih warna merah. Kita lihat ca di situ nggak ada bacimnya, alias diakhiri dengan vokal. Maka akan digabungkan dengan yeyo, sehingga menjadi ca yeyo. Artinya teh. Ada kata isa yang artinya dokter. Isa itu kan nggak ada bacimnya, maka akan digabungkan dengan yeyo yang saya warnai merah. Sehingga menjadi isa yeyo yang artinya dokter. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu kata benda dengan bacim, maka harus digabungkan dengan iyeyo. Kita lihat di sini ada kata emsik. Emsik kan ada bacim giok. Ada bacim giok yang G-nya gitu ya. Maka akan digabungkan dengan tata bahasa iyeyo. Jadi emsik itu saya kasih warna kuning, iyeyo itu sebagai tata bahasa saya kasih warna pink, warna merah. Sehingga menjadi emsikiyeyo. Emsikiyeyo, makanan. Selanjutnya ada kata hwesawon. Hwesawon diakhiri dengan bacim nian, sehingga akan digabungkan dengan tata bahasa iyeyo, sehingga menjadi hwesawoniyeyo. Karyawan swasta. Sam, iyeyo, yeyo itu ada artinya nggak sih, Sam? Tidak ada. Jadi iyeyo atau yeyo itu tuh nggak ada artinya. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu iyeyo itu bisa diartikan sebagai adalah atau merupakan, itu juga bisa. Jadi tergantung dari ketika kalian mentranslatekannya gitu. Oke? Terus kalau buat tanda tanya gimana, Sam? Gampang, tinggal tanda tanyain aja, kasih tanda tanya. Misalnya dari cayeyo menjadi cayeyo, terus uisayeyo menjadi uisayeyo. Gampang kan? Kali ini ceritanya ada dua orang teman yang udah lama banget gak ketemu. Terus tiba-tiba mereka ketemu di kafe. Tapi karena udah lama gak ketemu, salah satu dari mereka itu agak bingung nih. Mereka tuh agak bingung, ini bener gak sih orangnya gitu kan. Akhirnya salah satu dari mereka tanya gini, Ayu sieyo? Kamu Ayu? Terus dijawab, 네, 아유예요. 지현 씨예요? Iya, aku Ayu. Kamu Jihyun. Ceritanya ada dua orang yang lagi asik main kartu. Si cowok tanya ke temennya, 이번에는 직업이 뭐예요? 이번에는
직업이 뭐예요? Apa pekerjaanmu kali ini? Lalu temannya menjawab, 배우 매니저예요. 배우 매니저예요. Manajer artis. Kali ini ada sepasang kekasih yang lagi sibuk sama kegiatannya sendiri-sendiri. Si cewek lagi sibuk sama handphonenya. Tiba-tiba dia nengok terus dia ngeliat, ih apaan tuh ya? Dia tanya ke pacarnya, 그것은 뭐예요? 그것은 뭐예요? Itu apa? Terus si pacarnya bilang, 이것은 사과와 오렌지 주스예요. 이것은 사과와 오렌지 주스예요. Ini jus buah apel dan jeruk. Ceritanya ada di dalam sebuah ruangan pameran, di mana ada karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Si karyawan laki-laki jarang banget ngeliat namanya karya seni, karena dia adalah karyawan baru. Terus dia saking penasaran ya, akhirnya dia tanya nih ke rekan kerjanya, 그것은 뭐예요? 그것은 뭐예요? Itu apa? Terus si karyawannya ini, rekan kerjanya bilang, 새로운 작품이에요. 새로운 작품이에요. Karya seni yang baru. 연습 타임이에요. Saatnya kita berlatih. 여러분, lengkapilah kata benda berikut ini dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo. Masih ingat kan kalau ada dua prinsip, yaitu kalau ada bacim maka dipakainya iyeyo. Tapi kalau nggak ada bacimnya maka dipakainya yeyo. Oke, kita mulai ya. Nomor 1 ada cek yang artinya buku. Nah, kira-kira digabunginnya dengan tata bahasa iyeyo atau tata bahasa yeyo ya? Untuk teman-teman yang mau nulis dulu, kalian bisa post videonya sekarang. Terus nanti setelah udah ketemu jawabannya, kalian baru play lagi jawabannya. Oke? Jawabannya adalah 하나, 둘, 셋. 책이에요. Kok 책이에요, Sam? Karena ada bacim. Kalau kosakatanya ada bacim, kata bendanya ada bacim, maka akan digabungkan dengan iyeyo. Oke? Sehingga bukan cekyeyo tapi menjadi cekgiyeyo. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ada ceksang yang artinya meja belajar. Sehingga digabungkannya dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo ya. Untuk teman-teman yang mau post, kalian bisa post sekarang. Lalu nanti ketika sudah ketemu jawabannya, kamu bisa play lagi videonya. Oke? Jawabannya adalah 하나, 둘, 셋. 책상이에요. Di nomor 3 kita ada 의자 yang artinya kursi. Lebih cocok digabungkan dengan iyeyo atau yeyo ya. Untuk Yorobun yang mau post, kalian bisa post sekarang. Lalu nanti tinggal di play lagi ketika kalian sudah mendapatkan jawabannya. Oke? Jawabannya adalah 하나, 둘, 셋. 의자예요. Loh, kok 의자예요, Sam? Karena kata bendanya tidak ada bacim sehingga langsung digabungkan dengan yeyo menjadi 의자예요. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Di nomor 4 kita ada 칠판 yang artinya papan tulis. Digabungkannya dengan iyeyo atau yeyo ya. Jawabannya 하나, 둘, 셋. 칠판이에요. 칠판이에요. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 kita ada 연필 yang artinya pensil. Digabungkan dengan iyeyo atau yeyo. Jawabannya adalah
하나, 둘, 셋. 연필이에요. 연필이에요. Next, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 kita ada bolpen yang artinya pulpen. Digabungkan dengan iyeyo atau yeyo. Jawabannya, 하나, 둘, 셋. 연필이에요. Nomor 7 kita ada jiuge yang artinya penghapus. Penghapus digabungkan dengan iyeyo atau yeyo ya. Jawabannya 하나, 둘, 셋. 지우개예요. 지우개예요. Nomor 8 ada kabang yang artinya tas. Ini bacanya bukan gabang, tapi bacanya kabang. Loh, Sam, kok bacanya kabang bukannya gabang? Karena orang Korea itu kan lidahnya agak cadel ya di bagian gyoknya gitu. Jadi, ketika berbicara antara bunyi G dan bunyi K itu ada di tengah-tengah gitu. Kalau lidah orang Indonesia itu sharp, jadi jelas. Lidah Indonesia tuh tajam, jadi jelas penggunaan katanya G atau K. Tapi kalau orang kayak Jepang, Cina, lalu Korea, itu lidahnya tuh agak sedikit tumpul gitu. Jadi ketika berbicara ada kosakata atau beberapa kata yang dibacanya G jadinya K kedengarannya. Seperti itu, oke? Selanjutnya ada kabang. Kabang ini nih artinya tas. Kira-kira digabungkannya dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo ya? Jawabannya 하나, 둘, 셋. 가방이에요. Next di nomor 9 ada sujong tape. Sujong tape itu adalah tip X yang biasanya kita pakai untuk mengkoreksi kalau misal kita ada tulis salah gitu ya ketika kita pakai pulpen, kita biasanya mengkoreksinya dengan tip X. Kira-kira digabungkannya dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo ya? Jawabannya 하나, 둘, 셋. 수정 테이프예요. 수정 테이프예요. Di nomor 10 ada gongcek yang artinya buku tulis. Digabungkannya dengan iyeyo atau yeyo? Jawabannya 하나, 둘, 셋. gongcek이에요. Next di nomor 11 ada ja yang artinya penggaris. Digabungkan dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo ya. Jawabannya 하나, 둘, 셋. 자예요. Di nomor 12 ada sajon yang artinya kamus. Digabungkan dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo ya. Jawabannya adalah 하나, 둘, 셋. 사전이에요. 사전이에요. Next, di nomor 13. Di nomor 13 ada piltong yang artinya kotak pensil. Kira-kira digabungkannya dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo ya? Jawabannya 하나, 둘, 셋. 필통이에요. 필통이에요. 14 ada komputer. Komputer artinya komputer. Digabungkan dengan tata bahasa iyeyo atau yeyo ya. 하나, 둘, 셋. 컴퓨터예요. 컴퓨터예요. 15 ada 학습등. 학습등 ini adalah lampu belajar.
Haksep itu artinya belajar atau pembelajaran. Deng ini artinya lentera. Sehingga kalau digabungin jadi haksep deng yang artinya lampu belajar. Digabunginnya dengan iyeyo atau yeyo. Hana, 둘, 셋. 학습 등이에요. 학습 등이에요. 예, 수고했어요, 여러분. 자, 여러분, kira-kira dari sini ada yang salah atau ada yang benar? Ketik di kolom komentar ya. Saya pengen tahu deh siapa yang salah satu, siapa yang salah dua, siapa yang salah tiga, atau siapa yang justru nggak ada salahnya sama sekali. Kasih tahu Sam di kolom komentar ya. Oke? 자, 여러분, gimana? Masih bingung nggak dengan tata bahasa iyeyo dan yeyo? Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa komen tulisan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Bisa kalian ketik. Terus, kalau misalnya saya mau jelasin tata bahasa yang ini dong, mau jelasin tata bahasa yang itu dong. Nah, kalian juga bisa ketik di kolom komentar apa yang requestan tata bahasa yang kalian mau, nanti bisa aku jelasin lewat video. Oke? Sam, terus kalau misalnya aku udah bikin kalimat nih, boleh nggak minta tolong Sam periksain? Boleh. Tulis aja kalimatnya di kolom komentar, nanti pasti aku bantuin buat periksain. Oke? 수고했어요, 여러분. 안녕. Sampai jumpa di video selanjutnya. 감사합니다.